Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Nah, yang sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Andes Agus Hikmat MSc serta Bapak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mira Maulidi dengan NIM 120200572, kemudian saya sendiri, Mutia Hairisa Tazkia dengan NIM 120200578, dan Rahmadila Tazkia dengan NIM 120200595. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai multimedia interaktif dalam pembelajaran. Baik, langsung saja pada materi pertama, yakni tentang pengertian multimedia interaktif. Nah, sebelum kita masuk, apa sih multimedia interaktif itu? Kita akan bahas satu-satu dulu tentang apa itu multimedia dan apa itu interaktif. Nah, menurut Munir 2012, multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media, yakni format file yang berupa teks, gambar, vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan interaktif ini terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Nah, teman-teman semua, komponen-komponen komunikasi dalam multimedia interaktif ini adalah hubungan antara manusia, yakni sebagai pengguna, dan komputer, yakni sebagai aplikasi atau software-nya. Nah, dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasannya multimedia interaktif ini adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi, menginformasikan pesan, dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Nah, pemanfaatan multimedia ini diantaranya bisa untuk multimedia pembelajaran, kemudian game, film, medis, kemudian militer, bisnis, olahraga, iklan, atau promosi ya, dan lain sebagainya. Nah, adapun definisi menurut beberapa peneliti, di antaranya yang pertama menurut Elson Chuk, yakni multimedia interaktif adalah kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi pengalaman komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas channel yang terintegrasi, penafsiran tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, ini menurut Edi dan Mirsa, multimedia interaktif adalah suatu integritas elemen beberapa media, yakni audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain-lain yang menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbolis yang menghasilkan memanfaatkan lebih bagi pengguna akhir dari salah satu unsur media dapat memberikan secara individu. Kemudian yang ketiga, menurut Phillips, multimedia interaktif sebagai sebuah frase yang menggambarkan gelombang baru dari piranti lunak komputer terutama yang berkaitan dengan bagian informasi. Komponen multimedia ini ditandai oleh kehadiran teks, gambar, suara, animasi, dan video. Dan yang terakhir ini menurut Vaughan, multimedia adalah sebuah kombinasi dari teks, grafik, seni, suara, animasi, video yang merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan. Nah, ketika dapat mengikuti kegiatan pengguna, menampilkan proyek multimedia dan dapat mengontrol apa dan kapan elemen diserahkan, maka itulah yang disebut multimedia interaktif. Nah, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang elemen multimedia interaktif. Nah, elemen di sini berarti itu adalah dasar ya teman-teman. Nah, dalam multimedia interaktif ini, elemen itu adalah teknologi utama
yakni ada 5. Yang pertama yaitu teks, yang kedua grafik, yang ketiga audio, yang keempat video, dan yang terakhir animasi. Nah, setiap elemen ini memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan suatu informasi yang menarik dan berkesan. Nah, interaktivitas ini memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur di dalam program multimedia, sehingga program tersebut lebih berarti dan lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Nah, interaktivitas juga disebut sebagai human factor design. Nah, yang dibagi menjadi 2 macam struktur, yaitu struktur linear dan struktur non-linear. Nah, struktur linear ini menyediakan satu pilihan atau satu pilihan situasi saja kepada pengguna, sedangkan non-linear ini terdiri dari berbagai macam pilihan kepada pengguna. Nah, Green dan Brown ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia. Ada 5. Yang pertama yakni berbasis kertas. Nah, berbasis kertas ini dalam bahasa Inggrisnya adalah paper based. Contohnya, ini ada buku, majalah, brosur, dan lain sebagainya yang berbasis kertas ya. Kemudian yang kedua ada berbasis cahaya atau light based. Contohnya ada slideshow, kemudian transparasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada berbasis suara, yakni audio based. Contohnya ada CD players, kemudian tape record, dan radio. Kemudian yang keempat ada berbasis gambar bergerak atau moving image based. Contohnya adalah televisi, VCR, atau video cassette record, dan film. Kemudian yang terakhir ini berbasis digital atau digitally based, contohnya adalah komputer. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yakni multimedia interaktif dalam pembelajaran. Nah, multimedia ini dibagi menjadi 2, yakni ada yang namanya multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear ini adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, multimedia ini berjalan berurutan, contohnya kayak TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif ini adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya di sini adalah pembelajaran interaktif, kemudian aplikasi game, dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, multimedia pembelajaran ini dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyampaikan pesan serta dapat merangsang pilihan, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, hingga secara sengaja proses belajar itu akan terjadi dan memiliki tujuan yang terkendali gitu ya. Nah, teman-teman semua di sini apabila multimedia pembelajaran ini dipilih, kemudian dikembangkan dan digunakan tentunya secara tepat dan secara baik gitu ya, akan memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai tenaga pengajar, calon tenaga pengajar, dan khususnya kepada peserta didik. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik, kemudian lebih interaktif, jumlah waktu mengajar pun akan lebih efisien, kemudian kualitas dan sikap belajar peserta didik ini dapat ditingkatkan, dan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, multimedia interaktif ini juga dapat diartikan sebagai suatu mode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau message, kemudian merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, multimedia interaktif ini
mempunyai banyak aplikasi untuk menampilkan berbagai animasi dan simulasi. Nah, peserta didik akan sangat tertolong dengan multimedia interaktif ini dalam memahami konsep abstrak. Ya, karena dapat membuat konsep yang bersifat abstrak tersebut menjadi lebih konkret seperti yang dikatakan Bapak ya pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya dengan multimedia ini kita bisa membuat konsep yang abstrak ini menjadi konsep yang lebih konkret, dan selanjutnya konsep yang lebih konkret ini akan membuat peserta didik menjadi lebih bermakna dalam pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Maulidi dengan NIM 1202050072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran. Karakteristik multimedia dalam pembelajaran antara lain yang pertama ada memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio visual. Yang kedua ada bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga ada bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua ada mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang terakhir, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya ada yang kedua ada kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini yang pertama ada multimedia interaktif mempunyai beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh media lain. Yang kedua ada multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Yang ketiga, multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan topik proses belajar. Dan yang terakhir ada multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Nah, dalam kemampuan multimedia interaktif ini, yang pertama ada interaktif dan umpan balik dalam multimedia. Kemampuan multimedia dalam meningkatkan kreativitas sudah teruji karena multimedia juga memiliki unsur interaktif di antara pendidik dan peserta didik. Interaktif dua arah ini akan menciptakan situasi dialog antara dua atau lebih peserta didik. Hubungan dialog ini akan dapat dibina dengan dimanfaatkan komputer karena komputer memiliki kapasitas multimedia yang akan mampu menjadikan proses belajar menjadi interaktif. Interaktif ini disebabkan pendidik akan menjawab persoalan peserta didik dengan cepat di samping mengawasi perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor para peserta didik. Selain itu, proses belajar termasuk proses belajar bahasa juga memikirkan berbagai panca indera dan keterampilan. Ini termasuk cara merespon dan cara meniru karena perbuatan itu juga melibatkan berbagai panca indera yang merangsang peserta didik dalam proses belajar. Implikasi umpan balik yang bisa diterapkan dalam proses belajar membaca dengan menggunakan multimedia melalui konsep permodelan, latihan, dukungan, artikulasi, dan refleksi.
Faktor yang tidak kurang penting dalam konteks ini ialah program multimedia membawa peserta didik mengikuti pembelajaran, apakah dilakukan sendiri maupun berkelompok dengan lebih mudah. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan basis data yang berisikan kata-kata yang digunakan dalam proses belajar membaca. Ini dapat memudahkan proses belajar mereka dari segi memanfaatkan basis data tersebut untuk memahami arti bukan saja kata tetapi juga kalimat. Kemudahan yang merupakan nilai tambahan itu disebut dukungan. Semua itu untuk merangsang peserta didik yang sulit untuk memahami penjelasan dalam bentuk teks. Fasilitas yang disebut artikulasi yang secara audio itu dapat membantu. Refleksi ini merupakan tambahan program multimedia yang akan memperjelas suatu masalah atau persoalan-persoalan apa saja dengan menggunakan kemampuan animasi atau video. Dengan kata lain, apapun permasalahan yang memerlukan penjelasan yang lebih terperinci dapat dijelaskan secara animasi dan video. Penjelasan itu sangat penting untuk menjadikan masalah yang abstrak menjadi lebih nyata sehingga lebih mudah dipahami. Di sini terlihat bahwa program multimedia memiliki banyak pilihan kepada peserta didik. Mereka bisa memilih cerita yang disukainya. Konsep umpan balik yang disediakan itu dapat menentukan tingkat kreativitas peserta didik untuk mengerjakannya. Semakin banyak umpan balik disediakan, maka semakin banyak kreativitas peserta didik diperlukan. Dari umpan balik yang diberikan itu setidaknya ada 2 kreativitas yang ditunjukkan peserta didik. Yang pertama itu kreativitas mereka dalam memperluas pengetahuan bahasa dengan konteks bahasa kosakata. Selain mempunyai pemahaman antara teks bahasa dengan konteks bahasa. Yang kedua, kreativitas mereka dalam keterampilan menggunakan button, arahan, dan simbol yang disediakan dalam program proses belajar bermultimedia itu. Lalu yang kedua ada kebebasan menentukan topik proses belajar. Peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan topik belajar sesuai dengan yang disukainya. Kebebasan menentukan topik ini adalah salah satu karakteristik proses belajar dengan menggunakan komputer. Keterampilan menampilkan kembali materi pembelajaran dan data yang tersimpan secara cepat dan mudah yang disediakan dalam program proses belajar. Proses belajar penjelajahan seperti ini telah lama dipraktekkan dalam dunia pendidikan seperti yang digunakan dalam hypertext, basis data, dan lain dalam konteks multimedia. Sistem hypertext dan basis data dapat menelusuri masalah melalui kode-kode yang disediakan yang kemudian dapat menghubungkannya dengan berbagai informasi yang berupa teks, grafik, video, atau suara. Para pendidik telah mendukung browsing sebagai satu cara belajar. Hammond tahun 1993 membandingkan pengalaman menggunakan satu permainan bagi pengguna yang tidak yakin tentang apa yang akan dipilih dan apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi paling sedikit hal itu menjadikan sesuatu yang menarik dan tidak diharapkan. Mereka tidak mampu menempatkan informasi tertentu dan tidak menyadari bagaimana dan di mana informasi sesuai dengan struktur atau jalan menuju ke arah informasi tersebut. Para peserta didik yang tidak jelas tujuannya bisa mencari sesuatu di lingkungan sebagai petunjuk apa yang akan dilakukan berikutnya. Peserta didik yang tidak melakukan penelusuran dengan cara ini tanpa arahan mungkin tidak mampu bertanya kepada diri mereka sendiri. Yang ketiga ada kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Multimedia menyediakan peluang yang sangat besar terhadap kontrol peserta didik dibandingkan media-media lainnya.
Peserta didik tidak hanya mempunyai kontrol terhadap kedalaman penelusuran dan pemilihan bahan, tetapi juga interaktif yang memungkinkan peserta didik menjalin komunikasi dengan program. Becker tahun 1990 menetapkan unsur-unsur pengguna berdasarkan perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama itu apa yang dipelajari, dan yang kedua langkah-langkah belajar. Yang ketiga arah proses belajar yang harus diambil, dan yang terakhir itu gaya serta strategi dalam proses belajar yang harus diamalkan. Hypertext memungkinkan pengguna melakukan kontrol dalam jumlah yang besar, tetapi tidak ada interaksi. Peserta didik tertinggi dalam pencarian bahan-bahan yang mereka senangi. Plowman tahun 1988 menyatakan bahwa kebebasan peserta didik dalam menentukan proses belajar mereka bisa membangkitkan motivasi mereka. Proses belajar aktif dikembangkan untuk menanggapi kognitif sebagai lawan daripada tingkah laku. Teori proses belajar dan menyarankan bahwa peserta didik dapat belajar dengan cara paling seksama. Mereka paling termotivasi untuk belajar ketika mereka melakukan sesuatu melalui pengalaman dan temuan-temuan mereka sendiri. Hypertext sesungguhnya menawarkan bahwa satu tingkat kontrol pengguna yang tinggi meskipun tidak menolong menentukan tujuan proses belajar. Slide selanjutnya ada dampak multimedia interaktif dalam pembelajaran. Tidak dapat disangkal bahwa terpaan teknologi berupa perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware sudah semakin menyatu dengan kehidupan manusia. Dalam bidang pembelajaran, kehadiran media pembelajaran sudah dirasakan banyak membantu tugas pendidik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam era teknologi dan informasi ini, pemanfaatan kecanggihan teknologi untuk kepentingan pembelajaran sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Salah satu media pembelajaran baru akhir-akhir ini semakin menggeserkan peranan pendidik adalah teknologi multimedia yang tersedia melalui perangkat komputer. Ada beberapa persoalan yang muncul sebagai akibat dari diterapkannya teknologi dalam pendidikan. Yang pertama itu yang berkaitan dengan orientasi filosofis. Ada dua masalah orientasi filosofis yang muncul akibat penerapan teknologi penerapan multimedia ini, yaitu masalah yang berasal dari pandangan kaum konstruktivis. Kaum objektivis menilai desain multimedia sebagai sesuatu yang sangat real yang dapat membantu proses pembelajaran peserta menuju kepada tujuan yang diharapkan. Materi yang berwujud pengetahuan atau keterampilan yang hendak dicapai oleh peserta didik harus dirancang secara jadi oleh para pengembang pembelajaran dan dikemas dalam teknologi multimedia ini. Sebaliknya, kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan hendaklah dibentuk oleh peserta didik sendiri berdasarkan penafsirannya terhadap pengalaman dan gejala hidup yang dialami. Berdasarkan pernyataan ini, maka belajar bersifat aktif, kolaboratif, dan terkondisi dalam konteks dunia yang real. Yang kedua ada berkaitan dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar multimedia interaktif dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu lingkungan belajar preskriptif, demokratis, dan sibernetik. Masing-masing lingkungan belajar memiliki orientasi dan kekhasan sendiri. Lingkungan perspektif menekankan bahwa prestasi belajar merupakan pencapaian dari tujuan belajar yang diterapkan secara eksternal. Interaksi belajar terjadi antara peserta didik dengan bahan-bahan belajar yang sudah tersedia, dan belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat prosedural. Lingkungan belajar demokratis menekankan bahwa kontrol proaktif peserta didik atas proses belajarnya sendiri yang mencakup penetapan tujuan
penetapan tujuan belajar sendiri, kontrol peserta didik terhadap urutan-urutan pembelajaran, hakikat pengalaman dan kedalaman materi belajar yang dicapainya. Sedangkan lingkungan belajar sibernetik menekankan bahwa saling ketergantungan antara sistem belajar dan peserta didik. Yang ketiga ada berkaitan dengan desain pembelajaran. Pada umumnya, desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya pengendalian dari peserta itu sendiri atas pembelajarannya. Sebagian besar peneliti mengatakan bahwa peserta didik bisa diberdayakan melalui kontrol yang lebih besar atas belajarnya, tetapi peserta didik bisa juga dihambat melalui kontrol atas belajarnya. Dalam lingkungan yang dikramatis dan sibernetik, kegiatan pembelajaran multimedia bervariasi dan tersedia untuk peserta pada saat kapan saja dan dalam berbagai bentuk sehingga bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang diterapkannya sendiri. Dalam lingkungan belajar perspektif, kontrol eksternal dampaknya dipaksakan selama tahap awal belajar dan semakin berkurang ketika sudah terlihat kemajuan yang berarti dalam diri peserta didik berupa perubahan perilaku ke arah yang diharapkan. Yang keempat ada berkaitan dengan umpan balik. Sifat dari umpan balik dalam pembelajaran multimedia sangat bervariasi tergantung pada lingkungan di mana multimedia itu digunakan. Dalam lingkungan belajar preskriptif, umpan balik sering mengambil bentuk koreksi dan deteksi terhadap kesalahan yang dibuat. Dalam lingkungan belajar demokratis, umpan balik sering mengambil bentuk nasihat atas anjuran, yaitu sekedar pemberitahuan kepada peserta didik tentang akibat-akibat yang muncul dari suatu pilihan tertentu atau juga berisi rekomendasi. Dalam lingkungan belajar sibernetik, umpan balik merupakan suatu negosiasi atau perundingan. Peserta menetapkan arah atau petunjuk sendiri dan membuat pilihannya sendiri, dan sistem belajar akan berusaha mempelajari pola-pola yang muncul sehubungan dengan kebutuhannya itu dan memberikan respon terhadap peserta dengan menyediakan tantangan-tantangan baru. Yang kelima ada berkaitan dengan sosial dan jenis pembelajaran. Banyak kritik dilontarkan terhadap pembelajaran multimedia sebagai pembelajaran yang bersifat isolatif sehingga bertentangan dengan tujuan sosial dari sekolah. Peserta didik seolah-olah dikondisikan untuk menjadi individualis dan kontak sosial dengan teman-teman menjadi sesuatu yang asing. Itulah beberapa masalah yang perlu diantisipasi bila suatu saat nanti diputuskan untuk menggunakan teknologi multimedia dalam kegiatan pembelajarannya. Apapun teknologi yang akan dipergunakan hendaknya memperhatikan aspek-aspek tujuan pendidikan yang telah luas seperti aspek psikologi, sosial, moral, di samping aspek kognitif dan intelektualnya. Salah satu usaha yang dikembangkan untuk mengantisipasi sejumlah potensi masalah tadi adalah perhatian yang diarahkan kepada belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia. Hopper tahun 1992 memperluas pendekatan belajar kooperatif ini dalam lingkungan belajar yang berbasis komputer. Ia mengemukakan beberapa keuntungan dan penerapan belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia itu. Yang pertama, adanya ketergantungan dan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Yang kedua, adanya interaksi yang promotif di mana usaha seorang individu akan mendukung usaha anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, ada kesempatan latihan untuk kerjasama. Dan yang terakhir, ada pengembangan dan pemeliharaan kelompok. Proses kelompok yang terjadi di dalam lingkungan belajar ini bisa mendorong anggota kelompok untuk merefleksikan efektif atau tidaknya strategi yang digunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Rahmadia Tazkia. Di sini saya akan memaparkan multimedia interaktif berbentuk role-playing atau bermain peran interaktif dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Nah, sebelumnya game ini itu memperlihatkan situasi yang kompleks dengan menggunakan cerita video dan kemudian memperbolehkan pengguna membangun narasi yang berbeda dengan memilih perilaku alternatif. Nah, selanjutnya ada konten dan perencanaan pendidikan. Hasil dari analisis proyek psikologis dan pendidikan menunjukkan jenis konten dan transformasi yang diperlukan. Nah, ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang terbaik adalah dengan menyertakan konten yang benar-benar informatif ditambah informasi yang menggambarkan fitur-fitur psikologis dan sosialnya. Nah, mengingat kompleksitas dari aspek psikologis dan pedagogis dari proyek, sangat sulit untuk menemukan suatu kerangka konseptual yang dapat mendukung perencanaan pendidikannya. Nah, secara umum aplikasi multimedia pendidikan ini cenderung menggunakan kerangka teori kognitif atau kadang-kadang teori konstruktivis. Nah, selanjutnya ada 3 prinsip dasar yang memandu perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama, pembangunan makna individual. Ini merupakan prinsip dasar dari pendekatan konstruktivis yang membedakannya dari model pengajaran yang didasarkan pada penyampaian pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini dibangun dengan mengintegrasikan makna atau rasa ke dalam struktur personal yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua ada letak karakter dari kognisi dan pembelajaran. Nah, mengenai pandangan pembelajaran ini, kini telah berkembang menjadi gagasan komunitas pembelajaran dan diekspresikan dalam upaya untuk memainkan peran dalam situation activity. Nah, situation activity ini adalah sebuah kegiatan yang bermakna dan kredibel. Bermakna kenapa? Karena berfokus pada permasalahan yang penting bagi subjek, dan kredibel karena dianggap hidup meskipun kenyataannya disajikan dengan menggunakan layar komputer. Nah, yang ketiga ada lingkungan permainan sebagai pembangunan identitas pemain. Nah, aspek ini pada umumnya merupakan aspek umum dalam game dan sangat relevan dalam permainan komputer, termasuk bermain peran. Nah, pengaturan ini menyediakan lingkungan yang aman di mana pemain dapat melakukan percobaan dengan kegiatan yang melibatkan risiko tertentu. Selanjutnya ada aplikasi multimedia interaktif. Nah, yang pertama ada produksi atau pembuatan multimedia. Nah, pembuatan multimedia ini biasanya meliputi desain antarmuka grafis, media, dan pemrograman. Nah, antarmuka grafis ini dirancang mirip dengan kriteria yang diadopsi dalam spesifikasi konten agar cocok untuk penggunaan akhir. Nah, desain keseluruhan terdiri dari beberapa poin fokus yang berbeda-beda saat perjalanan berlangsung, dan ini sebagai mencerminkan bagian khas dari proyek ini. Nah, yang kedua ada interaksi. Nah, pada dasarnya unsur interaksi diorganisir dalam struktur navigasi sederhana di mana pengguna harus memilih antara bagian informasi atau bermain peran. Nah, bagian informasi ini terdiri dari hypertext yang terdiri dari desain grafis dan teks yang menyediakan informasi dasar. Nah, interaksi dimulai, narasi internal dibangun sesuai dengan opsi yang dipilih. Arah yang diambil, dialog ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dibuat dengan kata lain, aplikasi itu sendiri membangun narasi dan arah yang diambil oleh pilihan berikutnya dengan menggunakan dialog terprogram yang dimasukkan antara kode dalam pohon keputusan. Nah, dialog ini mengambil bentuk berbagai layar yang sangat banyak dalam berbentuk novel foto.
Nah, yang terakhir ada aplikasi pendidikan dan stres bagi pengguna. Proyek ini didistribusikan dengan surat kabar nasional dan juga dikirim ke Pusat Sumber Daya Pendidikan. Rencana pendistribusian ini dipastikan sampai ke halayak luas, tetapi sulit untuk mengevaluasi setiap dampaknya. Nah, oleh karena itu, metode evaluasi informal digunakan dengan melakukan wawancara setiap dampaknya. Nah, oleh karena itu, hasilnya menurut Rodriguez Hilera dan kawan-kawan mengungkapkan rating persetujuan yang sangat tinggi, sementara responden mengklaim bahwa mereka telah mengidentifikasi peran mereka dengan mudah. Satu-satunya kritik yang diterima bersangkutan dengan antarmuka, khususnya di bagian informasi, di mana beberapa penggunaan merasakan teks ini terlalu padat dan hurufnya terlalu kecil. Nah, selanjutnya ada batasan dari bermain roleplay ini atau bermain peran. Nah, deskripsi proyek ini menyoroti apa yang dianggap sebagai keberhasilan, namun analisis berikutnya memungkinkan kita untuk melihat di mana letak keterbatasannya, khususnya yang menyangkut desain instruksionalnya. Sebagaimana yang ditunjukkan, bermain peran adalah sejenis simulasi, meskipun tanpa model matematis yang mendasari, di mana dapat dengan mudah untuk berarti keterampilan tertentu dalam lingkungan yang aman. Nah, selanjutnya pertanyaan feedback. Sebuah teknik didaktik lebih lanjut untuk penggunaan individu dan yang sebenarnya dianalisis dalam proyek ini adalah yang digunakan dalam aplikasi. Kedua teknik tersebut merespon pendekatan yang sangat berbeda, tetapi tidak berlaku untuk desain proyeknya. Nah, di sini ada kasus pertama. Dalam kasus pertama, simulator diterapkan untuk grup di mana profil perilaku seksualnya dapat menentukan konsekuensi yang diterima. Nah, yang kedua, dalam kasus kedua, hampir tidak mungkin bagi pengguna untuk melakukan kesalahan mengingat sifat preventifnya, dengan hasil bahwa jenis pembelajaran ini tidak mungkin diintegrasikan dalam subjek skema tindakannya. Mungkin segitu yang bisa saya paparkan dan kelompok saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata atau penjelasannya kurang dan bila ada pertanyaan silakan komentar di kolom LMS. Diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.